memandang wajah-Mu dan berseru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini belum juga ada tanda-tanda keadaan menjadi lebih baik. COVID-19 masih ada, begitu juga dengan ekonomi belum pulih, dan saya menemukan ada begitu banyak orang mulai putus asa dan mulai mempertanyakan, benar nggak ini Tuhan sebetulnya ingin melihat saya berhasil? Benar nggak Tuhan merancangkan masa depan yang luar biasa dalam hidup saya? Benar nggak Tuhan menjanjikan saya hidup yang berkelimpahan? Pertanyaan seperti ini mulai muncul. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau Tuhan izinkan saudara berhadapan dengan Goliat, karena Tuhan sudah bentuk dan masukkan ke dalam diri saudara segala kekuatan, iman, dan kegagahan daripada Daud. Kalau Tuhan bawa saudara masuk ke gua singa dan harus bergulat dengan singa-singa itu, karena di dalam dirimu sudah ada kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh Daniel. Apa maksud saya mengatakan demikian? Ya, karena dicatat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia yang merancang kita, dia yang membentuk diri kita, dia yang menenun kita, dia yang desainer kita, dia yang membuat kita. Ibarat mobil, dia yang menciptakannya. Dia yang tahu komponen-komponen yang ada dalam diri kita. Dia sudah masukkan di sana kapasitas dan kualitas Daniel. Dia sudah masukkan di sana kapasitas dan kualitas Daud. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu membawa kita untuk berhadapan dengan Goliat. Dia tidak ragu bahwa kita akan kalah kalau kita masuk ke gua singa. Lihat saja apa yang dia lakukan terhadap Ayub. Dia tidak ragu untuk membawa Ayub kepada proses yang sedemikian berat. Namun saudaraku, perhatikan baik-baik. Saya ulangi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan 1, damai sejahtera. 2, bukan kecelakaan. Artinya apa? Keselamatan. Dan yang ketiga, masa depan yang indah penuh pengharapan. Damai sejahtera, keselamatan, masa depan yang indah penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancangkan. Dan itu yang sekarang kita mulai bingung, kita mulai menanyakannya. Bahkan sebagian orang mulai menjadi meragukannya, menggoyahkan dirinya, karena dia tidak melihat. Justru yang dia lihat adalah kebalikannya. Saya mau beritahu kepada saudara dulu. Sekali lagi ingat, dia tahu apa yang dia rancangkan tentang diri kita. Dan dia Tuhan yang tidak berubah. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hal ini, supaya apa yang sudah dia rancangkan itu betul-betul berfungsi dengan baik. Apa itu saudaraku? Nah, persoalannya kita sering sekali berhenti hanya pada ayat 11. Tidak melanjutkannya kayak berikutnya. Padahal ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan mengatakan, rancangan damai sejahtera, keselamatan, dan masa depan yang indah itu tadi membutuhkan, pertama, engkau harus berdoa. Engkau harus berseru kepadanya. Engkau harus memiliki hubungan dengan Sang Penciptamu, Sang Pendesainmu. Harus ada koneksitas, ada berseru, ada berdoa kepada Dia. Ini yang kita lupa. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yang kedua adalah mencari. Artinya apa? Mencari Tuhan sama dengan mencari apa kehendak Allah, yaitu kebenaran. Ingat dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari aku artinya hidup dalam aturan Allah, hidup di dalam semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu adalah orang yang mencari Tuhan.
Firman Tuhan berkata, engkau harus mencari Allah, mencari kehendak Allah, hidup dalam kehendak Allah, hidup dalam tuntunan firman-Nya, bukan sesuka-suka kita. Lucu sekali, saudara berharap Tuhan memberikan kepada saudara masa depan yang indah penuh pengharapan, lalu saudara hidup sesuka hati sendiri. Tidak akan pernah bisa terjadi. Tapi yang Dia mau, engkau diberikan masa depan indah penuh pengharapan, engkau diberikan keselamatan kalau engkau hidup seturut dengan kehendak-Nya, yaitu dengan mencari Dia. Dan yang ketiga dikatakan dalam ayat 13b, yaitu apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Menanyakan aku dengan segenap hati, bertanya kepada Allah dengan segenap hati, itu artinya adalah menghidupi visi Allah. Kita hidup, kita perjuangkan, kita kerjakan, kita kejar apa yang merupakan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Damai sejahtera, keselamatan, bukan kecelakaan, dan masa depan yang indah penuh pengharapan Tuhan berikan kepada orang-orang yang membuat hidupnya selaras dengan Tuhan. Yang dia kejar itu adalah kehendak Tuhan, visi Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Karena yang dikerjakan oleh Paulus, dia sudah singkirkan semuanya cita-cita pribadinya, dan yang dia hidupi adalah kehendak Tuhan. Saudara kan dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, Dia yang membentuk kita. Dia yang sudah menanamkan potensi-potensi baik dalam diri kita, sebagaimana dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu apa yang sudah dia kerjakan itu pekerjaan baik, itulah yang menjadi bagian kita. Saudaraku, jangan takut. Sekalipun ada Goliat, sekalipun ada gua singa kelihatan, sekalipun ada laut Tauberau kelihatan, jangan takut. Tuhan sudah siapkan solusinya. Tuhan sudah perlengkapi engkau untuk bisa melewati itu semuanya, sampai engkau mendapatkan damai sejahtera, keselamatan bukan kecelakaan, dan masa depan yang indah penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kaulah harapan dalam hidupku.